Suatu hari, Raden Inu berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kacamata. Selamat pagi Raden Inu. Ini calon istrimu, Chandra Kirana bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku mau pamit mau ke kamar saja. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dan Pangeran Inu. Hai putri, kenapa kau tampak kesal? Kenapa? Kenapa Chandra Kirana yang selalu beruntung? Dan yang tolong bantu aku untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Aku dengar di luar kerajaan ada dukun yang bisa mengabulkan apapun permintaan kita. Baiklah Dayang, mari bantu aku. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi menemui Mbah Dukun. Kerajaan datang malam-malam ke sini? Saya punya satu permintaan. Tolong bantu saya untuk menemukan Chandra Kirana. Baiklah, saya akan menolongmu. Jika kamu bisa, akan kuberi emas ini. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak, ini tanah menikmati dulu. Hah? Ini siapa Mbak? Kuku tukang nyari emas. Kamu yang akan bilang jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Sebelum Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya, dia akan segera menanyakan terlebih dahulu. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa itu? Tidak pernah menemukan keong emas seperti ini. Sang nenek membawa keong emas ke rumahnya. Ia pun membawa keong emas pada sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong emas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Keong emas pun membuatkan sang nenek makanan. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat makanan sudah ada di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Seperti halnya kemarin, Chandra Kirana pun kembali menyiapkan sang nenek makanan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu, Cak Ayu? Mbak, aku putri Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Apa yang telah terjadi padamu, Cak Ayu? Entah sampai kapan kutukan ini akan berakhir, Mbak. Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Raja Ayu, teruslah berdoa semoga doamu terkabulkan. Setelah mengetahui bahwa Chandra Kirana menghilang, Raja pun memanggil Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Tenanglah Raja, akan mencari Chandra Kirana sampai ke semua pelosok negeri sampai ketemu. Pengawal. Ya Raden, ada apa memanggil kami ke sini? Segera cari tunanganku Chandra Kirana. Baik, Raden. Mendengar hal itu, Dewi Galuh pun memberitahukan kepada Mbah Dukun. Raden Inu sedang mencari Chandra Kirana. Baiklah putri, aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Berikan gelang ini kepada Raden Inu. Gelang ini akan menyesatkan mereka dalam mencari Chandra Kirana. Dewi Galuh pun memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Berikan engkau gelang ini supaya cepat menemukan adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Permisi Raden, kami mendapati Chandra Kirana ada di sebuah rumah di Temata. Baiklah, kita akan cari ke sana. Baik. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah.
Di perjalanan, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua bersandar di dekat pohon. Apa, Mbak? Kamu lihat sangat bagus sekali. Saya belum makan 3 hari, nak. Silakan makan muka saya, Mbak. Ini, Mbak. Raden Inu pun menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Menghancurkan semua rencana. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Di dalam gelang itu ada jin. Maka dari itu telusurilah sungai ini untuk mencari Tuhanmu. Baik, Mbak. Putriku, kau telah kembali. Terima kasih Raden Inu. Iya, sama-sama, Raja. Ia telah mengutukku menjadi emas. Raden, tolong tangkap dia. Akhir cerita, Chandrakirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya.